Kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang hingga kini masih terus diselidiki polisi. Polisi pun kini menggelar prarekonstruksi dalam kasus Subang. Yang terbaru, pengacara tersangka Yosef Hidayah, Rohman Hidayat menilai ada yang janggal dari prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Rohman, jika apa yang diceritakan oleh tersangka Muhammad Ramdhanu itu benar, maka ia tak akan kesulitan dalam menceritakan setiap peran masing-masing tersangka. Ia juga menanggapi soal peran tersangka Mimin yang tidak terungkap dalam prarekonstruksi. Dalam adegan prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, Danu memeragakan 80-95 adegan di TKP. Pada adegan tersebut, ketiga tersangka lain yakni Yosef, Abi dan Arigi diperankan oleh pemeran pengganti. Adegan yang diperagakan yakni dimulai dari Danu dipanggil Yosef saat sedang berada di warnet. Keduanya kemudian sempat mengobrol di Pecel Lele sebelum akhirnya berangkat ke TKP. Di TKP, Danu sempat menunggu di luar rumah hingga akhirnya masuk. Ada pula adegan dua anak Mimin, Arigi dan Abi datang ke TKP. Keduanya lalu masuk ke dalam rumah hingga akhirnya ada adegan di luar. Abi bahkan terlihat memundurkan mobil dan memutar posisi hingga akhirnya menghadap ke jalan. Ada pula adegan para tersangka menggotong jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Namun pada prarekonstruksi itu tidak terlihat ada adegan Mimin masuk ke dalam rumah TKP. Kejanggalan itu pun ditanggapi oleh Rohman Hidayat. Menurutnya, hal itu jelas tak akan ada dalam rekonstruksi. Ia pun lagi-lagi menyaksikan keterangan Danu soal peran dari 4 kliennya. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Sementara itu, Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan jika prarekonstruksi itu sudah sesuai. Mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, menurut Surawan, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Ia menambahkan, Mimin menurut keterangan Danu datang ke TKP pada tengah malam. Surawan juga menegaskan kalau Danu tidak tahu kapan para tersangka pulang ke rumahnya. Ternyata ada banyak perbedaan antara pengakuan istri muda Yosef, Mimin, dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Mimin mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 malam. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, diperagakan Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 17 Agustus 2021, Mimin mengaku pergi berkumpul bersama teman-temannya di Wanayasa, Kabupaten Subang mulai dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 15 WIB Mimin sampai di rumahnya, Cijengkol, Serang Panjang, Kabupaten Subang. Sesampainya di rumah Mimin mencari kucing selama 30 menit. Setelah itu ia kemudian mandi dan sholat asyar. Selepas itu Mimin mengaku menjalankan aktivitas di rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.